Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas soal persiapan tes TIS di tahun 2024. Kali ini kita akan membahas soal psikotesnya di bagian tes kecerdasan. Adapun untuk materi-materi tes yang akan kita bahas kali ini yaitu sinonim antonim, analogi kata, tes logika penalaran, deret angka aritmatika, logika skema angka, dan soal cerita matematika. Nah, soal-soal ini biasanya pasti keluar ya di tes TIS dari tahun ke tahun. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal akademik bagian matematikanya ya. Silahkan kalian cek di video yang sudah Mimin upload. Oh iya, agar kalian lebih paham dalam memahami tipe soal ini, kalian akan diberi waktu 10 detik per 2 soal, lalu kita akan bahas bersama. Langsung saja kita mulai bahas soal-soalnya. Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya kita bahas ya. Pada soal sinonim kali ini, kita akan mencari yang sama artinya dengan fakultatif. Fakultatif itu artinya adalah bersifat pilihan atau tidak diwajibkan. Jelas ya, jawabannya adalah yang D. Untuk yang rekognisi, ini bisa juga disebut sebagai pengenalan, atau penghargaan, atau bisa juga pengakuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya, waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Waktunya kita bahas, di sini ada kata prudensial. Nah, prudensial itu artinya adalah bersifat bijaksana. Jika lihat di opsi, berarti jawabannya adalah yang E ya. Kita ke soal sampingnya, untuk supremasi, ini artinya adalah kekuasaan tertinggi. Jelas, jawabannya adalah yang C. Next ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini bukan sinonim lagi ya, tapi antonim. Silahkan kalian cari lawan katanya. Waktunya masih sama, 10 detik, dimulai dari sekarang. Waktunya kita bahas teman-teman, di sini ada kata curam. Curam itu artinya terjal, berarti lawan kata dari terjal itu adalah landai. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk gamang, gamang itu artinya khawatir ya. Jadi antonim dari khawatir itu adalah berani. Jadi jawabannya yang D. Next ke soal berikutnya, waktunya masih sama 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, di sini ada kata tentatif. Tentatif itu artinya adalah tidak pasti. Jadi lawan katanya dari tidak pasti itu adalah pasti. Jadi jawabannya yang D. Untuk piutang, piutang ini artinya adalah uang yang kalian pinjamkan atau uang yang dipinjamkan. Jadi lawan katanya jelas, yaitu utang, di mana kalian yang meminjam. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya, waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, di sini ada kata anomali. Anomali ini sering ya kita dengar. Ini artinya adalah kelainan. Jadi jelas jawabannya adalah kesesuaian. Itu lawan kata dari kelainan atau anomali. Nah, untuk yang disparatis, ini juga sering kita dengar akhir-akhir ini. Ini artinya adalah perbedaan. Nah, lawan kata dari perbedaan itu adalah yang C, persamaan. Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah ganti tipe soal. Ini adalah tipe soal dari analogi kata. Silahkan kalian cari hubungan yang tepat pada soalnya ya, lalu kalian terapkan pada opsi mana yang hubungannya juga sama dengan soal. Oke, waktunya 10 detik juga dimulai dari sekarang.
Waktunya kita bahas. Nah, ini teman-teman, hubungannya yang tepat adalah ini kalian isi bensin. Nanti bensin itu dapat menjalankan mobil, di mana sama dengan angin dapat menjalankan kincir. Jadi jawabannya adalah bensin dan kincir, yaitu yang C. Untuk soal sampingnya, ini ada senter lalu ada gelap. Jelas ya, senter itu adalah alat yang digunakan ketika gelap. Jika lihat di opsi, ini yang pas adalah yang C, teman-teman. Karena kipas itu adalah alat yang digunakan ketika gerah. Lanjut ke soal berikutnya. Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Waktunya kita bahas, di sini ada ikan sirip laut. Nah, ini hubungannya, ikan itu dapat berpindah tempat menggunakan sirip, di mana tempatnya itu adalah di laut. Jadi hubungan ini sama dengan opsi yang B, di mana unta itu bisa berpindah tempat menggunakan kaki, dan tempatnya adalah di gurun. Kita ke soal sampingnya, ini ada buas titik-titik sama dengan jet tempur titik-titik. Nah, teman-teman, kalau kalian coba satu-satu, ini yang tepat adalah buas itu sifat dari singa. Sebagaimana jet tempur itu memiliki sifat yang cepat. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ini sudah ganti tipe lagi. Ini adalah soal tipe dari penalaran logis. Jadi kalian harus simpulkan hubungan dari kalimat-kalimat yang tersedia pada soal. Oke, langsung saja, waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Waktunya kita bahas, ini supaya mudah, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Anto berlari lebih cepat daripada Indra, berarti Anto kita tulis A saja, lebih cepat kita anggap lebih besar, daripada Indra kita tulis IN. Lanjut, Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan, berarti K lebih kecil dari IV. Kita anggap Ivan itu IV saja. Lanjut, Ivan berlari lebih lambat daripada Rino, berarti IV kurang dari R. Lanjut, Indra berlari lebih cepat daripada Rino, berarti IN lebih besar dari R. Dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, karena A lebih besar dari IN, di mana IN itu lebih besar dari R, dan ini R lebih besar dari IV, lalu IV itu lebih besar dari K, berarti yang paling kecil adalah K atau KK. Setelah itu baru IV, karena IV itu lebih kecil dari R ya, sedangkan R itu lebih kecil dari IN dan IN lebih kecil dari A. Oke, lanjut. Setelah itu adalah yang R, karena R itu lebih dari IV. Setelah R itu kita tulis IN karena IN lebih besar dari R. Terakhir yang paling cepat itu adalah yang Anto karena Anto lebih besar dari IN. Oke, ini urutannya sudah teman-teman dari yang terkecil. Sekarang kita lihat opsi. Karena yang diminta adalah urutan yang paling tercepat terlebih dahulu. Berarti A itu Anto, lalu IN atau I di sini berarti Indra, R berarti Rino, IV ini berarti Ivan, K di sini berarti kakak. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya, ini tipenya masih sama, silahkan kalian simpulkan. Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Waktunya kita bahas. Oke teman-teman, di sini ada Belinda sangat rajin mengerjakan PR. Lalu, Belinda selalu berteman dengan murid yang rajin mengerjakan PR.
Nah, Dini itu adalah teman Belinda. Oke, karena tadi Belinda sangat rajin mengerjakan PR, dan Belinda hanya ingin berteman dengan yang rajin mengerjakan PR, sedangkan Dini teman Belinda, berarti otomatis Dini ini juga rajin mengerjakan PR. Jadi kesimpulannya kita dapat ya, yaitu yang C. Dini murid yang rajin mengerjakan PR. Kita ke soal berikutnya. Oke, untuk kali ini materinya adalah deret aritmatika. Ini juga sangat sering muncul di psikotes TIS ini. Oke, langsung kita coba ya. Ini langsung saja kita bahas karena kalau pakai waktu kelihatannya terlalu cepat. Oke, di sini ada deret yaitu min 13, min 10, min 7, min 4, min 1, 2. Yang ditanya adalah suku ke-32 dari deret di atas. Oke, teman-teman. Ini kalian harus tahu dulu rumus dari deret aritmatika. Karena yang ditanya suku ke berarti kita gunakan rumus UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali beda. A itu adalah bilangan awal, berarti pada deret ini yaitu min 13 ditambah N. N yang ditanya ya, tadi yang ditanya suku ke-32 berarti 32 kurang 1 dikali dengan B, beda tiap bilangan. Ini min 13 ke 10 ditambah 3, min 10 ke min 7 tambah 3, min 7 ke min 4 tambah 3, dan seterusnya ditambah 3. Berarti bedanya adalah 3. Oke, ini min 13 turun saja, 32 kurang 1, 31 kali 3. Sama dengan min 13 ditambah 31 kali 3, 93. Jadi jawabannya adalah 80. Jika lihat di opsi, berarti jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, karena ini yang ditanya jumlah suku, bukan suku keberapanya. Oke, kalian harus tahu dulu, rumusnya ini kita bukan gunakan UN, tapi SN, karena jumlah suku. Sama dengan N per 2, buka kurung 2A ditambah, buka kurung N kurang 1, tutup kurung kali beda, tutup kurung. Nah, inilah rumusnya. N-nya, N yang ditanya, itu suku ke-22, berarti N-nya 22 per 2. Buka kurung A-nya, 2 kali A-nya bilangan awal min 10. Ditambah dengan buka kurung N-nya tadi 22 kurang 1 kali beda. Bedanya itu adalah 5 ya, tiap bilangan ditambah 5. Jadi ini 22 dibagi 2, 11. 2 kali min 10 min 20 ditambah 21 kali 5. Jadi kita dapat 11 buka kurung min 20 tambah 105. Jadi jawabannya 11 dikali 85, yaitu 935. Jika lihat di opsi, ini adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk yang ini, teman-teman, ini sedikit lebih sulit karena ini digabung ya. Kita akan gunakan rumus SN dan UN. Ingat, tipe soalnya seperti ini. Nanti langkahnya kalian hafalkan ya, atau kalian coba lagi supaya bisa saat ada soal yang sejenis. Oke, langsung saja. Di sini diberitahu jumlah bilangan-bilangan ganjil dari 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai tambah K itu 440. Yang ditanya nilai K-nya. Oke, pertama kita gunakan rumus jumlah, teman-teman, atau SN. Karena di sini diberitahu jumlahnya yaitu 440. Maka kita tulis SN sama dengan 440. SN-nya kita ganti dengan rumus N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B tutup kurung sama dengan 440. N-nya ini kita biarkan, teman-teman, karena N-nya ini yang akan kita cari. Jadi N ini adalah jumlah suku. Dari 3 sampai K itu berapa? Nah, itu ya yang kita cari. Oke, berarti tetap N per 2. Buka kurung 2A, A-nya itu 3, berarti ditambah N kurang 1 kali B. Bedanya itu adalah 2. Dari 3 ke 5 ke 7 ya, ditambah dengan 2. Sama dengan 440. Lanjut, ini 2-nya bisa kita kali saja ke 440. Jadi N buka kurung 6 tambah N kali 2, 2N. Dikurang 1 kali 2-nya itu 2. Lanjut, ini tinggal kita kalikan. N kali 6, 6N. Lalu N kali 2N, 2N kuadrat. N dikali min 2 itu min 2N sama dengan 880. Jika diurutkan, jadinya 2N kuadrat tambah 4N. Ini dari 6N kurang 2N.
880 pindah ke kiri jadi negatif 880 sama dengan 0. Supaya lebih mudah, semuanya kita kali setengah atau kita bagi 2. Jadi persamaannya n kuadrat tambah 2n kurang 440 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan yang dikali negatif 440 dijumlah 2. Ini kita dapat ya, n ditambah 22 dan n dikurang 20. Maka kita dapat nilai n-nya itu adalah negatif 22 dan 20. Nah, ini kita ambil yang positif n-nya, karena nggak mungkin jumlah dari suku itu bernilai negatif. Berarti total semuanya ada 20 suku ya teman-teman, di mana K ini adalah suku ke-20 atau U20. Sekarang untuk dapat nilai K, tinggal kita pakai rumus U20. Jadi U20 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumus yang UN tadi. Hanya 3 berarti ditambah dengan N. N-nya 20 kurang 1. Bedanya itu tadi 2. Jadi kita dapat 3 ditambah 19 kali 2. Maka 3 ditambah dengan 38 hasilnya adalah 41. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal seperti ini adalah tipe soal logika skema angka. Jadi, kalian diminta mencari pola-pola angka untuk menjawab nilai X dan Y pada soal. Oke, teman-teman, ini jika kalian cari, maka pola yang didapat adalah 45 dan 8 dan 12 jika dijumlahkan itu adalah 65. Lalu untuk yang 37 dan 28, ini jika dijumlahkan juga hasilnya 65. Jadi jelas ya, jumlah hasilnya harus sama, yaitu sama-sama 65. Maka di gambar kedua, ini jika dijumlahkan 29 tambah 11 tambah 35 itu 75. Maka jumlah dari X dan Y harus 75 juga. Karena pola di gambar pertama itu hasilnya sama ya. Baris pertama dan keduanya sama-sama 65. Maka di gambar kedua pun harus sama-sama 75. Oke, jika kita perhatikan antara A, B, C, D, dan E, ini yang 75 adalah yang D. 43 tambah 32 itu 75. Kita dapat jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya, kali ini kita akan mencari nilai pada tanda tanya. Nah, teman-teman, ini cukup mudah ya. Tanda tanya ini kan seposisi dengan nilai si 67 di sini. Maka kita tinggal cari pola untuk mendapatkan angka 67. Ternyata polanya adalah 12 tambah 32 tambah 23. Jadi nilai tanda tanya ini tinggal 33 tambah 212 tambah 121. Hasilnya adalah 366. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah ganti tipe lagi. Ini adalah bentuk soal cerita dari psikotes TIS ini. Oke, coba kita kerjakan ya. Banyak siswa kelas 11A di suatu sekolah adalah M. Mereka mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. 10 siswa memperoleh nilai 100, siswa lain memperoleh nilai 50, dan rata-rata skor semua siswa 80. Nah, yang ditanya nilai M terkecilnya. Jadi, kita tulis dulu apa yang diketahui. Tadi banyak siswa kelas 11-nya adalah M, berarti kita bisa tulis banyak siswanya sama dengan M. Lalu 10 siswa dapat 100. Setelah itu, sisa siswa yang lain itu kan mendapat nilai minimal 50. Nah, rata-rata skor ini 80, kita bisa tulis X rata-rata sama dengan 80. Oke, rumus dari X rata-rata itu adalah 10 siswa ini kita kali dengan 100, ditambah dengan, nah yang tadi ya, yang nilai minimalnya 50, itu kita kali dengan jumlah siswa sisanya, berarti sisanya tinggal M dikurang 10, karena M tadi adalah banyak siswa, dan 10-nya sudah kita pakai dikali dengan 100. Jangan lupa ada per M, karena ini rumus dari rata-rata. Ini X rata-ratanya kita ganti jadi 80 sama dengan 10 kali 100.000, ditambah 50 kali M, 50M dikurang 50 kali 10 itu 500 per M.
M-nya kita kali ke 80, jadi 80M sama dengan 500 ditambah 50M. Nah, ini nolnya kita coret semuanya ya, atau semuanya dibagi dengan 10. Jadi tinggal 8M dikurang 5M sama dengan 50, jadi 3M sama dengan 50, jadi M-nya kita dapat 50/3. Yaitu 16,66. Nah, ini sudah dapat teman-teman. Ini adalah nilai M terkecil. Kenapa? Karena tadi kita pakai nilai minimalnya yang 50. Nah, nilai M-nya 16,66. Ini kalau kita bulatkan berarti 17. Nah, itulah nilai M terkecilnya. Kenapa tidak pakai 16? Karena kalau 16 nanti nilainya jadi di bawah rata-rata. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat pembahasan soal terbaru terkait tes TIS. Terima kasih.